Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak lupa kita panjatkan syukur kita kepada Allah, karena dengan rahmat dan kasih sayangnya hingga saat ini kita masih merasakan nikmatnya iman dan Islam, nikmatnya sehat walafiat jasmani dan rohani, dan kita semua masih dapat menjalani ibadah puasa bulan suci Ramadan di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah dan ampunan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat pengorbanan beliau, berkat perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, Islam telah sampai pada diri kita dan hidayah Allah telah sampai pada diri kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, kawan-kawan YouTuber dimanapun berada, semoga selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk membaca himpunan Fadilah Amal. Di sini ada 40 hadis keutamaan Al-Qur'an. Kita masuk ke hadis 16. Mari kita langsung baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca Al-Quran di dalam salat lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar salat. Membaca Al-Quran di luar salat lebih utama daripada tasbih dan takbir. Tasbih lebih utama daripada sedekah. Sedekah lebih utama daripada saum. Dan saum adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Baihaqi, Syu'abul Iman. Alhamdulillah, kita baca sedikit keterangannya di bawah. Pengarang kitab Ihya meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa jika seseorang membaca Al-Quran dalam salat sambil berdiri, maka setiap hurufnya berpahala 100 kebaikan. Jika pembacanya dalam salat sambil duduk, maka dari setiap hurufnya mendapat 50 kebaikan. Jika membacanya di luar salat dalam keadaan berwudu, maka dari setiap hurufnya berpahala 25 kebaikan. Jika membacanya tanpa berwudu, maka dari setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan jika seseorang tidak membaca Al-Quran orang lain dengan tawajuh, maka dari setiap huruf yang didengarkannya berpahala 1 kebaikan. Berpahala 1 kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut ke hadis 17. Hadis ke-17 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, sukakah salah seorang di antara kalian apabila kembali ke rumahnya mendapati 3 ekor unta betina yang hamil dan gemuk? Kami menjawab, tentu kami menyukainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 potong ayat yang kamu baca dalam sholat adalah lebih utama daripada 3 ekor unta betina yang hamil dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, inti hadis ini sama dengan hadis ketiga yang lalu. Hadis ini kembali menegaskan bahwa Al-Quran yang dibaca ketika sholat adalah lebih baik daripada yang dibaca di luar sholat, sehingga hal itu dibandingkan dengan unta betina yang hamil, karena padanya terdapat 2 hal, yaitu unta betina kehamilannya, sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam hadis ketiga tentang 2 macam ibadah, yaitu sholat dan tilawah. Hadis seperti ini sekadar perbandingan, karena walau bagaimanapun pahala membaca 1 ayat Al-Quran pasti lebih utama daripada ribuan unta betina yang bersifat fana. Lanjut ke hadis ke-18, yang artinya dari Utsman bin Abdullah bin Aus As-Saqafi radhiyallahu anhu, dari kakeknya ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacaan Al-Quran seseorang tanpa melihat mushaf adalah 1000 derajat pahalanya.
dan bacaannya dengan melihat mushaf adalah dilipatkan sampai 2000 derajat. Hadis riwayat Baihaqi Syu'abul Iman. Baca sedikit penjelasannya di bawah. Diceritakan bahwa karena begitu seringnya Utsman radhiyallahu anhu membaca Al-Qur'an, maka dua mushaf Al-Qur'an telah sobek. Amr bin Maimun meriwayatkan dalam syarah Ihya bahwa seorang yang membuka Al-Qur'an setelah sholat subuh dan membacanya 100 ayat, maka akan ditulis baginya pahala seisi dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Disebutkan juga bahwa membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf sangat bermanfaat bagi penglihatan. Diriwayatkan dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebuah hadis musalsal yang setiap perawinya berkata bahwa mereka mengalami gangguan penglihatan, lalu guru-guru mereka menasihati agar selalu membaca Al-Qur'an dengan melihatnya. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut ke hadis ke-19. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, memperbanyak mengingat maut dan membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Baihaqi. Penjelasannya, banyak berbuat dosa dan lalai dari zikrullah menyebabkan hati berkarat seperti berkaratnya besi bila terkena air. Dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mengingat maut, hati akan menjadi bersinar kembali. Hati itu bagaikan cermin, semakin kotor cermin itu maka semakin redup sinar ma'rifat yang dipantulkannya. Sebaliknya, semakin bersih cermin itu, semakin terang pantulan sinar ma'rifatnya. Oleh karena itu, barang siapa terperosok ke dalam godaan nafsu maksiat dan tipu daya syaitan, maka akan terjauhlah dari ma'rifatullah. Untuk membersihkan hati yang kotor, para ulama suluk tasawuf menganjurkan agar melakukan mujahadah dalam riyadhah, zikrullah dan beribadah. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa jika seseorang hamba berbuat dosa, maka muncullah satu titik hitam di hatinya. Jika ia sungguh-sungguh bertaubat, maka akan muncul titik hitam lainnya. Dan demikianlah seterusnya. Jika dosa yang telah dilakukannya begitu banyak, maka hati akan menjadi hitam sehingga hilangnya keinginannya terhadap kebaikan. Bahkan hati selalu condong ke arah kejahatan. Semoga Allah menjaga diri kita dari hal yang demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Quran telah menyebutkan tentang hal ini dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Shadaqallahul azim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan pada kalian dua nasihat, yang satu berbicara dan yang lain diam. Yang berbicara adalah Al-Quran dan yang diam adalah mengingat maut. Nasihat-nasihat beliau itu akan bernilai bagi mereka yang siap menerima dan menganggapnya penting. Sedangkan bagi mereka yang menilai bahwa agama itu tidak berharga dan hanya menghalangi kemajuan, tentu ia tidak akan memperdulikan nasihat tersebut, apalagi mengamalkannya. Hasan Basri rahmatullah alaihi berkata, orang-orang dahulu memahami Al-Quran itu sebagai firman Allah. Sepanjang malam mereka sibuk bertafakur dan bertadabbur terhadap Al-Quran, memikirkan isi kandungan Al-Quran, dan sepanjang harinya mereka sibuk mengamalkannya. Sedangkan kalian hanya memperlihatkan huruf fathah dan domahnya tanpa menganggapnya sebagai firman Allah, sehingga tidak pernah mentafakuri dan mentadaburinya. Kita lanjut ke hadis ke-20 yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai kemuliaan yang mereka banggakan, dan sesungguhnya kebanggaan dan kemuliaan umatku adalah Al-Quran. Hadis riwayat Abu Nuaim Al-Hilyah. Begitu hebatnya keistimewaan Al-Quran sehingga seandainya ada perkataan selain Al-Quran yang memiliki satu saja, walaupun tidak seluruhnya, dari keistimewaan tersebut, betapa dibanggakannya. Apalagi jika seluruhnya, tentu akan lebih membanggakan. Sekarang marilah kita memikirkan diri kita, berapa banyaknya di antara kita yang merasa bangga sebagai hafiz Al-Quran, dan berapa banyak di antara kita yang menghormati dan bangga terhadap hafizal Al-Quran. Sayangnya kita lebih merasa bangga dengan gelar dan pangkat yang tinggi, padahal setelah meninggal dunia, semua itu akan ditinggalkan. Kepada Allah lah kita mengadu. Lanjut hadis ke-21 yang artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia menceritakan, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan. Saya berkata lagi, wahai Rasulullah, tambahkan wasiat untukku. Rasulullah pun bersabda, hendaklah engkau membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nur bagimu di muka bumi dan bekal yang disimpan di langit. Hadis riwayat Ibnu Habban. Sesungguhnya takwa adalah akar segala urusan. Hati yang memiliki rasa takut kepada Allah tidak akan pernah bermaksiat kepadanya dan tidak akan mengalami kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikannya baginya jalan keluar dari segala kesusahan dan diberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Dari Shadaqallahul Azim. Dari beberapa riwayat yang lalu kita telah mengetahui tentang nur tilawah Al-Quran. Disebutkan dalam syarah Ihya dari Ma'rifah Abu Nuaim bahwa Basyid radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW yang sabdanya, rumah-rumah yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran akan terlihat bersinar oleh para penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang terlihat bersinar oleh para penduduk bumi. Masya Allah, tabarakallah. Kita baca sedikit penjelasan di bawah. Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta lagi, ya Rasulullah, tambahkan lagi wasiat untukku. Pertama-tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan takwa kepadaku, lalu beliau bersabda, takwa adalah dasar dan akar segala urusan. Aku meminta lagi, ya Rasulullah, tambahkan lagi wasiat untukku. Beliau bersabda, perbanyaklah membaca Al-Quran dan mengingat Allah, karena yang demikian itu adalah nur bagimu di muka bumi dan simpanan bagimu di langit. Aku meminta lagi, tambahkan lagi wasiat untukku. Beliau bersabda, jangan banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati dan menghilangkan nur wajah, merugikan jasmani dan rohani. Beliau bersabda lagi, pentinglah jihad, karena jihad adalah rahbaniyah umatku pada zaman dahulu. Rahib adalah orang yang memutuskan seluruh hubungan dengan dunia dan diri mereka hanya pasrah kepada Allah. Aku minta tambahan lagi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, pandanglah selalu orang-orang yang berada di bawahmu lebih rendah darimu. Dengan begitu kamu dapat bersyukur, dan jangan memandang orang yang berada di atasmu sehingga kamu akan meremehkan nikmat Allah. Aku meminta tambahan lagi. Lalu beliau bersabda, hendaklah keburukanmu menahanmu dan mencaci orang lain, dan janganlah mencaci aib orang lain sedangkan kamu sendiri melakukannya. Cukuplah sebagai bahan untuk mencela dirimu bahwa kamu melihat aib orang lain, sedangkan aib itu ada pada dirimu, tetapi kamu tidak menyadarinya, atau kamu mengoreksi kesalahan orang lain sedangkan kamu sendiri melakukannya. Kemudian dengan tangannya yang mulia Nabi SAW menempuk dadaku sambil bersabda, wahai Abu Dzar,
Tidak ada kebijaksanaan yang lebih baik daripada pengaturan, tidak ada ketakwaan yang lebih baik daripada menjauhi larangan, dan tidak ada kemuliaan yang lebih baik daripada sopan santun. Alhamdulillahirabbil alamin.